pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Beras kuning dihambur-hambur, dihambur dengan maksud selamat datang menantu. 10 jari kami atur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wina Dewiana dalam obrolan budaya dari RRI Nunukan Perbatasan Indonesia dengan Tawau Malaysia. Seperti biasa, dalam obrolan budaya selalu menggali beragam aneka budaya dari Kalimantan Utara. Dan pada kesempatan kali ini kami mengajak pendengar dan pemirsa RRI Net untuk lebih mengenali tradisi dari masyarakat suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, tak kenal maka tak sayangkan, ulala. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, topik obrolan budaya kali ini mengenai tradisi pupuran masyarakat suku Tidung. Langsung saja kami perkenalkan narasumber yang sudah hadir hari ini, tepatnya di samping saya ada Bapak Abdul Somad, tokoh Tidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Somad. Mungkin bisa digunakan mic-nya, Pak. Ya, Pak Abdul Somad, saya lebih akrabnya panggil apa nih? Apa? Panggil apa, Pak Abdul Somad saja, Pak Samad atau? Saya ini terserah. Samad. Pak Samad, Pak oke. Samad. Kalau mau lengkap Pak Abdul Samad bisa juga. Oke, barangkali ada panggilan manja begitu ya pemirsa. Oke, selanjutnya ada Bapak Abdul Kusmar, juga tokoh Tidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Kusmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya panggilnya apa nih Pak Kusmar? Bapak Kusmar aja. Bapak Kusmar aja, mungkin nanti bisa lebih didekatkan mic-nya ya Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya narasumber kami ada Ibu Wahyu Muji Lestari, tim ahli cagar budaya, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disparpora Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wahyu Muji Lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya apa nih Bu, kalau mau dipersingkat gitu? Bu Wahyu aja. Ibu Wahyu saja, Iya. baik. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, untuk kali ini dalam obrolan budaya RRI Nunukan ya, kita akan berbincang-bincang mengenai tradisi pupuran dari masyarakat suku Tidung. Langsung saja saya ke Bapak Abdul Somad. Pak Abdul Somad, tradisi pupuran dari masyarakat suku Tidung ini apakah ya sampai saat ini masih ada atau masih dilestarikan di Kabupaten Nunukan, Pak Somad? Pokoknya tetap ada. Hmm. Namanya kalau tradisi adat Tidung, pupuran itu tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Saat apa tuh Pak Samad? Kan kalau sudah mau menikah besok, malam ini pesta pupuran. Saat pernikahan akan dilaksanakan. Berarti pupuran ini masuk dalam proses adat pernikahan suku Tidung. Iya, Gitu? adat suku Tidung. Baik, Ya. jadi hingga saat ini masih dilaksanakan lah dari anak-anak Iya. yang akan menikah begitu ya Pak Iya, Samad. pokoknya menikah aja itu gitu. Kalau di keluarga Pak Samad sendiri terus ya dilaksanakan. Tetap terus dilaksanakan. Wajib begitu Ya, ya. wajib lah bahasanya. Baik, dan berbicara soal tradisi, warisan yang perlu dilestarikan. Apakah tradisi pupuran dari masyarakat suku Tidung ini, Bu Wahyu, merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Nunukan ini, Bu? Baik Mbak Wina, dan saya ucapkan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, tradisi berpupur yang ada di masyarakat suku Tidung itu merupakan warisan cagar budaya. Warisan cagar budaya ini ada dua jenisnya, tak benda dan benda, tangible dan intangible. Jadi kalau tradisi berpupur ini merupakan warisan budaya yang tak benda Mbak Wina, seperti itu. Masuk di cagar budaya Masuk, tak benda. dan tahun 2018 tradisi berpupur ini sudah didaftarkan melalui tim cagar budaya, adminnya mendaftarkan ke registrasi nasional yang merupakan warisan cagar budaya tak benda. Namun sampai saat ini memang belum terlalu digali Mbak Wina, masih didaftarkan. Nah, untuk pendaftaran dan untuk ini supaya ditetapkan, itu ada tahapan-tahapan nanti yang akan dan harus dilalui oleh tim.
Berarti tradisi pupuran ini sudah ada begitu sejak lama gitu ya Bu Wahyu. Iya Mbak Wina, dan ini tradisi turun-temurun dari nenek moyang zaman dahulu dan memang sudah ratusan tahun. Jadi semenjak adanya suku Tidung itu sudah digunakan. Siap. Baik, Bu Wahyu, selanjutnya saya ke Pak Abdul Kusmar, atau lebih manja nih saya panggil Ujang aja kali ya. Bisa Mbak. Baik, Ujang Kusmar. Nah, mohon maaf, sudah menikah nih Ujang? Insya Allah sudah. Sudah begitu Alhamdulillah. ya. Oke. Anda asli pemuda Tidung atau ada campuran nih? Asli saya Mbak. Asli, pemirsa. Baik, sebagai pemuda dari suku Tidung, pasti sudah pengalaman dong ya melaksanakan tradisi pupuran ini. Mungkin bisa diceritakan nih Jang kepada pendengar dan pemirsa RRI Net, bagaimana rasanya ketika menjalankan tradisi pupuran ini saat menikah ya, karena bicara soal pupur ini kan identik sama perempuan gitu ya. Silakan Jang. Ya, jadi begini, memang dari suku Tidung memang pranikah ya, sebelum menikah kita harus adakan pupuran dulu, begitu. Tapi saya sendiri belum merasakan karena saya menikah dengan lain suku. Tapi kita bisa sedikit lah menganukan istilahnya pupuran, kalau dalam bahasa Tidungnya bebadok, itu Mbak ya. Bebadok. Ya. Bebadok kalau istilah bahasa daerah Tidungnya bebadok. Membadok itu beda atau gimana Jang? Ya, pokoknya bebadok, bepupur bebadok. lah kan, Oke, bepupur ya. istilahnya pupuran. Bebadok. Jadi di sini acara pupur yang dimaksud yaitu sebelum menikah, dan itu pun dilaksanakan oleh kedua belah pihak mempelai, calon pengantin tadi. Istilahnya dari pihak perempuan juga membuat pupur itu sendiri, dan juga dari mempelai laki-laki. Ya dibuatlah pupur tadi dengan macam-macam, istilahnya dari beras misalkan seperti itu Mbak, sulit kita mengatakan gitu ya. Iya. Bahan-bahannya maksud kita racikan bahan pupurannya itu artinya pihak orang tua lah yang membuatnya itu Mbak, seperti campurannya dari beras, kunyit, pandan harum, diracik terus menjadi pupur begitu. Baik Jang, tadi sudah dijelaskan ada beberapa campuran untuk racikan dari pupuran ini ya, seperti apa filosofi atau ada makna atau pantangan begitu yang akan dilakukan sebelum pupuran. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Bedindang gurindo, bedindang gurindo, tebibilu. Kepandong ku dedudu, kepandong ku dedudu, inapun mudako. Temiris timu matoku, temiris timu matoku, ku kepandong dedudu. Bagatnyo rasano, bagatnyo rasano, lamus dedudu. Penguatnya penyawaku, penguatnya penyawaku, dudu nidu dedako. Duanya
lagi dalam obrolan budaya dengan topik tradisi pupuran masyarakat Tidung. Bersama narasumber ada tokoh Tidung dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan, dan juga ada pemuda Tidung Nunukan sebagai pelaku tradisi. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, saya lanjut lagi nih ke Pak Samad. Ya, kita akan lebih tahu lagi, menggali lagi, mengenali tradisi pupuran ini seperti apa. Sepertinya seru seperti itu ya. Oke, Pak Somad, untuk ritual pupuran ini, siapa saja nih yang wajib melaksanakannya? Apakah pihak pengantin laki-laki saja atau perempuan saja atau kedua-duanya, Pak Samad? Ya, kalau masalah bahasanya Tidung ini dari kedua-duanya itu, Mbak, Bu. Karena dari pihak laki-laki orang-orang tua-tua dulu yang memupur, yang laki-laki. Setelah itu baru dari pihak perempuan kalau sudah dimasukkan ke dalam. Ya. Ya. Dan tadi juga disampaikan sama Ujang, ya ini dua-duanya harus pupuran begitu. Ya. Jadi tidak harus laki-laki saja yang pupuran ya. Iya, harus dua-dua. Baik, biasanya untuk pupuran ini dilakukan di mana? Di pokoknya rumah kalau pengantin? memang daerahnya satu kampung, seperti di sini kan Nunukan Barat, Nunukan Selatan. Jadi kalau malam ini mau pupuran, tempatnya itu di tempat perempuan itu, Bu. Ya. Didatang di tempat perempuan. Calon pengantin pria berkunjung begitu ya Pak Samad? Berkunjung ke perempuan. Boleh dong saling lihat muka atau gimana Iya. nih? Atau belum bisa pakai tirai lagi? Nanti dulu, kenapa? Ya. Selesai itu bisa sudah ngobrol sama gitu. perempuan setelah berpupur. Oh, setelah berpupur ya. Apa sudah, tapi kalau tahap pertama karena dikeliling-keliling orang tua kita, ya bahasanya harus dia berpakaian rapi, baik. Setelah itu buka baju, duduk di tikar yang dianyam, kan? Kalau bahasa Tidung itu ayam Ya, itu kan ayam, tikar. Ayam. Nah, harus campur-campur supaya orang Tidung di mana di sesayap sarakan kan semua tahu kan. Yang Kalau melihat tikar itu. biasa enggak bisa ya Pak Ya Samad? kalau memang tidak ada apa boleh buat. Oh, seperti itu. Kalau tidak ada tali urutan pun berguna, tapi harus diusahakan tikar yang dianyam. Nah, seperti Tidung dia duduk di tikar, kemudian orang-orang tua itu bergilir mengumpurnya itu, Bu. Setelah pihak laki-laki sudah cukup, kemudian diangkat, anak-anak muda itu diangkat dari saking adatnya itu diambung dulu, supaya dia ada semangatnya. Ya, Nah, pelan-pelan ya Pak Samad ya. ya ada semangatnya, baru diangkat masuk ke dalam. Nah itu pihak ibu-ibu lagi yang mupur. Oh. Nah, jadi lanjut dari itu terserah kalau calon pengantin laki-laki itu mau pulang karena jauh jaraknya kan. Nah, setelah itu sudah dipupur pihak perempuan, maka bisa kita minta pamit sama pihak dari perempuan dibawa pulang dulu untuk besoknya dinikahkan. Tapi kalau dia berdekatan tidak apa-apa, subuh harus pulang. Harus pulang ya? Harus Belum pulang. ya? Belum Iya. untuk hari haknya gitu Iya. ya Pak Samad ya? Ah. Oke, baik, tadi disampaikan ada pantangnya juga nih sebelum pupuran pendengar dan pemirsa RRI Net, yaitu tidak boleh ketemuan dulu nih untuk kedua calon mempelai. Itu tidak apa-apa, cuma kan dari keadaan orang banyak, tidak mungkin si laki-laki langsung masuk ke dalam. Ya, Dia tetap hadir di tempat yang tertentu, duduk berpakaian rapi. Setelah disediakan pupur, tikarnya tersedia, nah baru dipersilakan buka baju, pakai sarung, tinggal celana pendek. Iyalah. Ya, kan harus Sepuasnya dipupur orang gitu ya ngumpul, Pak Samad. Nah, disitulah kita lihat keadaannya anak-anak kita. Ada juga yang sudah belum banyak dipupur sudah menggigil. Nah, ada juga sampai selesai tidak pernah menggigil. Ini maksud menggigil ketakutan atau gimana nih? Mungkin- Pertama kali dipupur. Ya, Atau mungkin agak takut lah Ya. karena dari keadaan orang banyak campur juga dengan malu. Nah, tapi kalau yang memang biasa sampai selesai tidak apa-apa. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat fisiknya ini anak ini. Apakah dia ini biasa kerja? Apakah cuma begitu-begitu Oh, saja? punya arti juga Ada begitu ya artinya Pak juga Samad ke itu, depannya. ya. Tapi kalau yang dipupur biasa, berarti orang sehat, kuat, biasa kerja. Seperti itu. Ini ya. penilaian juga ini. Cuma Penilaian orang ya di tua. sini saya buka supaya
orang-orang juga bisa tahu masyarakat itu kan. Baik, baik Pak Samad, biasanya sambil pupuran itu apakah ada musik begitu khusus yang dinyanyikan atau dilakukan saat pupuran itu, Pak Ya, Samad? setelah pupur selesai, baca doa dulu, langsung dengan jepin musik. Terserah dari yang punya keluarga yang minta, Acara. apakah dia minta jepin atau musik lanjut daripada itu. Itulah untuk satu malam tuh rame-rame memang itu. Ya, itu sehari sebelum menikah atau 3 hari atau gimana? Sebelum Sebelum- menikah. Ini sebelum kan besok menikah. hari H menikah. Oh, besok hari H, Nanti sehari gitu malam-malam ya. ini sudah pupuran itu, Bu. Baik, baik. Pak Samad, nanti kita akan lebih dekat lagi nih untuk mengetahui, tadi disampaikan juga untuk proses pupuran ini, siapa-siapa saja yang hadir dan apa yang dilakukan sama mempelai laki-lakinya ya, sampai di ambung-ambung seperti itu ya. Jambong, ya. Dengan diiringi lagu dan musik khusus yaitu musik Jepang, pendengar. Saya ke Ibu Wahyu. Bu Wahyu, apakah ada prinsip dasar atau seperti apa konsep pelestarian warisan budaya tak benda di Kabupaten Nunukan, dan apakah tradisi pupuran ini bisa menjadi warisan budaya tak benda juga ini, Bu? Baik, untuk menentukan itu merupakan warisan cagar budaya atau bukan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui Mbak Wina. Yang tahap pertama adalah penggalian. Kita gali, kemudian ada pencatatan. Jadi apa-apa yang menjadi dasar daripada bepupur itu kita catat sedetail-detailnya. Maknanya apa, terus rangkaiannya apa, terus yang dipakai apa, simbol-simbol apa yang muncul di situ, semua harus dicatat dengan baik. Dan setelah dicatat, kemudian kita akan lakukan yang namanya pengkajian. Nah, pengkajian ini biasa dilakukan oleh tim ahli cagar budaya. Jadi di Kabupaten Nunukan ini merupakan salah satu kabupaten yang satu-satunya punya TACB Ya. di Kalimantan Utara, Mbak Wina. Ini akan mengkaji itu semua. Kita akan gali kembali yang sudah jadi catatan tim cagar budaya. Tim cagar budaya sama TACB beda ya Mbak Dawia, Mbak Wina. Tim pencatat itu hanya mencatat, hasil catatannya diserahkan ke TACB. Kemudian TACB mengkaji ulang dan mencocokkan. Kalau memang sudah itu benar adanya dan itu ditelusuri itu memang merupakan warisan cagar budaya, baru kita bisa melakukan penetapan. Bila sudah ada penetapan, maka itu sudah bisa disebut warisan cagar budaya tak benda. Karena ini kan tidak ada bendanya ya Mbak ya. Jadi yang kita tetapkan itu adalah itu tadi unsur-unsurnya, sejarahnya, ceritanya, terus simbol-simbol yang termaksud di dalamnya seperti itu. Karena saya sempat waktu itu kebudayaan masih di pariwisata dan saya merupakan penggeraknya ya Mbak Bina, dan itu tupoksi kami pernah menggali bahwa ada beberapa maksud filosofi yang terkandung di dalam acara bepupur, dan ini sangat unik sekali Mbak Wina. Adat pengantin di Indonesia ini sangat beragam. Salah satunya ini suku Tidung yang merupakan suku pesisir di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ini. Tradisinya kan mereka budayanya Melayu. Itu ada tahapan-tahapan. Jadi yang pertama itu yang namanya lamaran ya Pak ya. Lamaran. Di dalam lamaran itu mengadakan seserahan. Dalam bahasa Tidungnya apa Pak namanya? Mungkin mic-nya Pak bisa dipakai. Atot apa Pak namanya? Menyerahkan seserahan seperti itu. Itu ada tahapannya Mbak Wina. Habis mengadakan seserahan, kemudian 1 hari sebelum hari H untuk bersanding di pelaminan, maka ada yang namanya ini tadi upacara bepupur. Nah, bepupur itu seperti yang saya pernah gali, itu mengandung makna bahwa sebelum mereka bersanding, kita menghilangkan seluruh balak yang ada di dalam diri sang calon Membersihkan pengantin. diri Iya. begitu ya Ibu Wahyu. Jadi fungsinya itu mensucikan, menghilangkan balak, apa-apa yang ada mungkin ada yang ikut di diri pengantin itu akan hilang. Nah itu tadi mungkin Bapak bilang ada yang menggigil, ada yang tidak. Ya. Ada yang fisiknya bagus, ada mungkin fisiknya ada yang terganggu. Nah, dengan adanya bepupur inilah menghilangkan sarana untuk menghilangkan itu semua.
Jadi 1 hari atau 1 malam sebelum itu diadakan pupuran. Itu yang pernah saya gali, Mbak Wina. Baik, Ibu Wahyu, dari suku Tidung ini sendiri. Nah, tradisi apa saja nih yang termasuk dalam pelestarian warisan budaya di Kabupaten Nunukan, Bu? Sebetulnya di suku Tidung ini sangat banyak, Mbak. Yang sudah tercatat begitu? Sudah baru tercatat. Baru tercatat. Karena kemarin 2016 ada perubahan nomenklatur, kebudayaan itu pindah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, otomatis tim pencatatnya juga berganti. Gitu, seperti itu. Kemudian ya ada beberapa yang sudah tercatat. Tadi saya lihat di registrasi nasional, salah satunya budaya berpupur, pengantin, sama mandi tolak bala, Biji Sapar. Seperti itu, Mbak Wina. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya, di mana siaran kami dapat Anda tonton melalui aplikasi RRI Playgo, UCTV Channel, website rri.co.id, juga dapat Anda dengarkan melalui FM 97,1 MHz dan juga 91,5 MHz ya untuk daerah Sebatik dan sekitarnya. Saya lanjut ke Ujang nih, Ujang. Nah, lagi-lagi soal pengalaman nih ya, pelaku tradisi. Sebelum melakukan tradisi pupuran ini, apa yang harus disiapkan sebagai calon pengantin? Tadi disampaikan badan menggigil atau ada resepnya nih dari orang tua, biasanya seperti itu. Nah, kalau saya kan belum ada pengalaman seperti itu, enggak mengalami maksudnya. Cuma kalau untuk menghadiri keluarga atau sepupu dan melihat sendiri kan. Tidak mengalami maksudnya, Jang? Tidak pernah ada. Artinya saya enggak ikut acara pupuran gitu maksudnya. Kenapa? Mungkin bisa dijelaskan nih. Maksudnya saya karena menikahnya dengan suku kalau beda suku, beda suku. makanya kita enggak karena saya laki-laki. Saya laki-laki, jadi kebetulan istri saya bukan dari satu suku begitu. Jadi kita ikut adat yang Dari pihak perempuan. dari pihak perempuan. Ya. Nah, terus begini kita melihat sering menghadiri lah keluarga atau sepupu sekali-sekali. Jadi untuk maksudnya Mbak Wina tadi artinya persiapan mempelai apakah pria atau wanitanya begitu. Prianya mungkin ada resepnya nih biar tidak menggigil begitu ya, dan ada dari orang tua lah Iya, supaya bagaimana memang nanti seperti aksinya. itu. Biasanya ada katakanlah bahasa ada isi-misim lah dari orang tua sesepuh ya kan, Iya. untuk persiapan menghadapi mandi pupur tadi, cari ritual berpupur tadi. Jadi di sini walaupun si pria sudah menyiapkan diri, kan istilahnya ada tukaran wadah pupur itu tadi, kan dari pihak mempelai si wanita juga menyiapkan, si mempelai si pria juga menyiapkan. Nanti seperti kata beliau tadi, kalaunya dalam satu kampung itu bisa saling kunjung. Nah di situ mereka saling bertukar wadah pupur tadi. Nah walaupun si pria tadi istilahnya sudah membentengi diri untuk menahan dinginnya atau bagaimana pupurnya, tapi ini dari pihak si mempelai wanita gitu. Nah jadi sedikit tidak ada efek dingin, efek gimana gitulah. Nefros ya begitu ya. Ya. Oke, baik Ujang. Dan saya ke Pak Samad tadi disampaikan nih karena beda suku ya, jadi tidak melaksanakan tradisi pupuran ini. Kalau misalnya seperti itu, apakah di awalnya tidak ada runding sebelum nanti karena laki-laki ini suku Tidung, boleh tidak ada proses tahap yang dilakukan mengikut tradisi Tidung itu tidak dilaksanakan begitu ya Pak Samad? Begini Mbak, kalau tadi pihak laki-laki ini dari suku Bugis yang tujuannya ke suku Tidung, bahkan ataupun Jawa, tetap ada Tidungnya dipakai, tetap dia mengikut dengan catatan kita rundingkan sampai ke dia. Karena begini, umpamanya dia tadi Jawa umpamanya bagaimana cara adat Tidung ini, Pak. Kan kita berdiskusi dulu, caranya kamu nak begini. Nanti malam mau datang pupur silakan ke rumah dengan pakaian ini yang kau bawa. Setelah sampai di pihak perempuan tetap dia harus mengikuti. Tetap juga harus mengikuti seperti adat kita, adat Tidung di Kalimantan Utara ini. Itu. Baik. Dan pendengar pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada ya, saya masih penasaran nih racikan dari pupur ini apa saja begitu ya. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
kita masih di obrolan budaya, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, siaran kami juga dapat Anda tonton melalui aplikasi RRI Playgo, UCTV Channel, website rri.co.id, dan dapat Anda dengarkan di FM 97,1 MHz dan juga 91,5 MHz. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menyaksikan siaran kami. Baik, tadi kami bersama pelaku tradisi ada Ujang Kusmar. Kali ini kita kedatangan narasumber yang kedua, ada Ujang John ya. Saya panggil Ujang lagi ya, karena ini seumuran saya juga di pendengar dan pemirsa RRI Net. Baik, Ujang, tadi kalau Ujang Kusmar ya, sama-sama sebenarnya kita dari suku Tidung seperti itu. Namun kalau Ujang Kusmar menikah dengan yang berbeda suku ya dari pihak istri. Nah, kalau Ujang John ini dua-duanya dari suku Tidung begitu, Ujang? Kalau saya sendiri 2 suku juga, Mbak. 2 suku? Ya, Tidung sama Timur. Tidung Ya. sama Timur. Kalau orang tua saya Tidung, bapak saya Timur. Iya, tapi Ujang John ini melakukan tradisi pupuran kan sebelum menikah? Ya, tradisi pepuran ya saya ikut dari orang tua saya karena saya lahir di lingkungan orang Tidung, jadi tradisi Tidung tetap saya ikut. Tetap ya. dilaksanakan. Baik, Ujang John mungkin bisa nih sedikit ceritakan pengalamannya kepada pendengar dan pemirsa RRI Net seperti apa ya pupuran itu, apa yang sebelum pupuran apa yang dilaksanakan, dipersiapkan diri begitu untuk melaksanakan pupuran ini. Silakan, Jang. Persiapan diri ya terutama ya mental, fisik, dan sekali yang terutama juga kita berdoa supaya Allah semoga lancar acara berpupur kita, semoga sukses, tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Itu aja Mbak kalau saya. Ada pantangan tidak, Jang, sebelum pupuran ini? Kalau pasangan sih nggak ada, cuma persiapan aja. Persiapan. Bercermin boleh? Bercermin enggak bisa juga. Oh, enggak bisa ya. Makan semua dimakan, Jang? Makanan silakan. Indonesia Ya, gitu. pokoknya Oke. persiapan untuk acara berpupur ya mental, fisik, pokoknya siap lah. Karena kita menghadapi orang banyak kan ramai, jadi fisik dan mental itu perlu. Baik, baik, Ujang John, setelah melakukan pupuran ini, pengalamannya. Nah, setelah pupuran ini kan tadi disampaikan Pak Samad juga, kalau dia benar-benar strong begitu, ya tidak akan terjadi apa-apa. Kalau dia sedikit ketakutan, kedinginan, ya itu dilihat lagi di orang tua nanti akan menilai. Kalau Ujang sendiri seperti apa? Kuatkah, strong? Tidak ada rasa panik begitu, ketakutan? Gimana, Jang? Ya, alhamdulillah selama waktu saya berpupur, alhamdulillah sehat saja. Nggak ada, terutama fisik dan mental, supaya kita nggak gugup dalam pelaksanaan berpupurnya. Iya, dan merasa lebih ganteng Ya, setelah itu. kalau ganteng sih biasa aja. Ya, Yang penting biasa. yang kita utamakan sukses lah acaranya. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan, pokoknya sukses. Baik. Sampai hari terakhir kita melaksanakan pernikahan. Baik, Jang. Dan saya ke Pak Samad lagi, pendengar dan pemirsa RRI Net. Pak Samad, ini untuk racikan pupur ini apa saja itu Pak, selain beras, apalagi? Ya itu tadi syarat-syaratnya itu sudah disampaikan oleh Ibu itu kan. Jadi itu dari beras dulu direndam, kan tinggal diniatkan dulu. Diniatkan ini beras untuk pupurannya nama ini, dari pihak laki-laki, kemudian dari perempuan nama ini. Ya, dengan doa kita bersama mudah-mudahan setelah menikahnya orang ini hidupnya tentram, damai, sampai beranak cucu. Ya. Kemudian begitu maksudnya. Kemudian campurannya itu tadi ya itulah beras direndam, setelah bisa dipirik, ada kunyitnya, ada pandan harumnya. Sambil menyiapkan racikan Pak Samad, ada ritual tidak di situ? Ya itu dari niat saja, niat saja. Niat ritualnya itu ya tergantung dari yang punya anak. Ya, yang punya anak ada seperti niatnya begini, supaya bahasanya mudah-mudahan nanti laki-laki ini ya terus terang aja kan, setelah kawin dengan anak saya jangan-jangan sebentar cari lagi perempuan. Begitu. Niatnya orang tua kan, orang tua Ada itu niat niatnya ya, baik. iya. Sampai punya keluarga, dari anak sampai punya cucu, sukses semuanya. Itulah doanya orang Baik, tua. selain tadi ada niat yang baik-baik tentunya yang dipanjatkan Ya, begitu Pak Samad. Nah, maksud dan makna dari tradisi pupuran ini selain berpupur begitu apa sebenarnya Pak Samad? Itulah yang telah juga disampaikan seperti Bu tadi kan. Ini kan pupur sudah adat dari nenek moyang.
yang kita selalu kerjakan. Berarti artinya yang dari bujang itu setelah menikah merubah dirilah. Seperti juga perempuan setelah jadi cewek sudah berumah tangga. Jadi kalau pihak laki-laki setelah nikah nanti itu supaya memikirkan masa depan hidup yang bersih, baik, berusaha yang halal. Kemudian juga istri ini selalu menyediakan apa-apa saja yang berhasil untuk dipakai keluarga. Baik Pak Samad. Dan saya ke Ibu Wahyu. Bu Wahyu, apakah ada program pemerintah untuk pelestarian budaya di tahun 2021 ini, Bu? Baik, kalau program itu pasti ada Mbak Wina, tapi saya belum tahu karena kan kebudayaan sudah pindah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun di sana tetap ada yang namanya penggalian cagar budaya. Nah, dari tahun 2013 itu sudah ada 25 warisan cagar budaya yang dimiliki Nunukan, dan itu tinggal penetapan karena itu sudah dikaji. Kemudian selanjutnya begitu pindah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya lihat ada beberapa dan itu merupakan warisan budaya yang tak benda yang sudah tadi saya sebutkan. Salah satunya ada budaya Bepupur, terus upacara bedewa, pengobatan ya Pak ya. Dalam suku Tidung pengobatan itu bedewa, kemudian ada pengantin, dan satu lagi adalah mandi tolak bala itu yang dilaksanakan setiap hari Arba pertama ya Pak. Itu di bulan Sapar untuk menghilangkan itu semua Mbak Wina. Dan mudah-mudahan saya juga berharap karena saya selaku TACB tim ahli cagar budaya untuk bisa segera menetapkan itu semua. Karena kalau itu sudah ditetapkan Mbak Wina, itu bisa menjadi kekayaan ataupun jati diri dari Kabupaten Nunukan. Karena saya lihat suku Tidung ini sangat menyebar. Di Sarawak ada ya Pak, Sabah, Sarawak, Malaysia. Tawa itu ada. Bahkan sampai di Jakarta Mbak Wina, suku Tidung ini ada. Pernah dengar Pulau Tidung? Itu memang penghuninya orang Tidung dan itu Tidung orang semua Tidung dari mayoritas. sini gitu. Waktu zaman penjajahan Jepang dulu mereka dibawa ke sana untuk tanam paksa seperti itu. Dan Nunukan ini sebetulnya dulu ada satu kerajaan Tidung Mbak Wina yang besar. Kemudian itu hilang ya Pak ya. Kesultanan Sombol ya, Sultan Sombol itu. Dan itu sudah hilang. Maka kebudayaan yang ada atau yang dimiliki oleh suku Tidung di Nunukan ini dia juga agak mulai terkikis Mbak Wina. Kalau bukan kita sendiri yang menggali siapa lagi gitu. Karena saya berharap ke depannya apa-apa yang dimiliki oleh suku-suku kita yang ada di Nunukan khususnya itu sudah memiliki buku tentang apa tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. Karena sekarang budaya Bepupur itu juga seperti itu, ada yang menghilangkan, ada yang sudah masih pakai. Tetapi kalau di Bulungan itu dijaga dan tetap dilaksanakan. Cuma kalau di Nunukan ini sudah mulai ini ya Pak ya, ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Seperti itu Mbak Wina. Baik, Bu Wahyu, kalau kita melihat begitu ya, seperti ada kegiatan event-event yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan ini untuk mensosialisasikan sebenarnya begitu, memperkenalkan budaya yang ada. Nah, kita ketahui kalau kegiatan seperti ini kayaknya tidak rutin per tahun begitu Bu. Apakah kegiatan seperti ini itu memang 2 tahun sekali gitu atau 5 tahun sekali atau bagaimana Bu Wahyu? Iya, sebetulnya gini Mbak Wina, kalau yang namanya kebudayaan ataupun adat istiadat ada yang dilaksanakan memang setiap tahun rutin. Dilaksanakan oleh pemerintah ataupun tidak itu masyarakat melaksanakan seperti Beju Safar. Beju Safar itu setiap tahun mereka melaksanakan walaupun tanpa ada dorongan dari pemerintah. Dan sekarang saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena masyarakat Tidung sekarang sudah mulai bersemangat kembali untuk menggali kebudayaannya, adat istiadatnya. Itu walaupun tanpa dorongan atau tanpa bantuan dari pemerintah mereka mengadakan. Tahun 2010 waktu saya pertama masuk di Nunukan itu Dinas Pariwisata waktu itu masih pegang kebudayaan itu melaksanakan namanya Bejiu Mbak Wina. Tetapi begitu dilaksanakan oleh pemerintah itu masyarakatnya malah kurang welcome gitu, kurang greget untuk mensukseskan itu. Jadi kadang saya prihatin seperti ini. Saya mohon maaf saya sebut saya orang Jawa.
orang Jawa itu tanpa ada bantuan pemerintah itu kalau memang sudah itu adatnya, mereka akan laksanakan dengan sungguh-sungguh. Apalagi ini ada bantuan. Tetapi beda di sini. Karena upacara bejiu itu dilaksanakan, dia tidak mau secara difokuskan satu titik. Mereka maunya jadi tempatnya. Karena itu kan membuang bala, membuang sial. Jadi mereka mau mengadakannya di tempatnya mereka masing-masing seperti itu. Tapi alhamdulillah waktu tahun 2015 kami adakan, waktu itu kami support yang di Sembakung itu alhamdulillah dari mana-mana datang, bahkan dari KTT pun datang, dari Malino pun datang suku Tidungnya, dan mereka bisa berkumpul. Tapi kalau diadakan di kota, karena yang di Nunukan ini suku Tidungnya pada datang semua ya Pak ya. Ya, meramaikan. Ada yang dari Tanah Merah, dari Bunyu, dari mana. Jadi mereka akan mengadakan di tempatnya masing-masing seperti itu Mbak Wina. Baik Bu Wahyu, terima kasih. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya, masih dengan topik kita tradisi pupuran dari masyarakat suku Tidung. Saya lanjut ke Ujang dulu nih. Baik, Ujang, pupuran ini apakah masih dilaksanakan sama keluarga begitu? Mungkin adik atau ada keluarga, masih dilaksanakan kah pupuran ini? Alhamdulillah pada saat ini sering tetap pasti dilaksanakan karena ini kan tradisi suku Tidung. Ya. Di mana ada perkawinan suku Tidung pasti akan dilaksanakan. Khususnya di Sungai Bilal itu pasti. Walaupun itu misalnya suaminya orang Jawa atau suaminya orang Bugis, itu pasti akan melaksanakan. Jadi Iya. untuk pernikahan itu meriahnya bukan pada hari H saja begitu Iya, Jang ya. bukan hari H. Sebelumnya ini sudah meriah nih Wah. Ya, malam pupur itu sudah mulai meriahnya. Sudah mulai Apalagi meriah. tambah hari besoknya kan. Yang terutama memang keramaian itu waktu pupur. Ya. Nah, karena dikunjungi oleh keluarga semua, tetamu, tetangga semua. Di situ yang keramaiannya pasti. Baik. Biasanya pupuran Ujang ini dipupur sendiri atau ada nanti juga yang dipupur nih, minta pupur karena berkat begitu ya pupuran ini atau bagaimana? Kalau untuk pria yang dipupur itu ya untuk pria sendiri memang, tapi itu ada sekitar 7 orang sesepuh. Ya. Terutama misalnya kalau dari saya waktu saya pupur, kan saya ada orang tua, kakak saya yang makili, yang sisanya orang sesepuh-sesepuh yang ada di daerah situ. Selamat sebanyak 7 orang. Ya. Baik. Dan pendengar pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, untuk saat ini kami akan kembali ya bersama dengan tokoh kami, ada dari Disparpora Kabupaten Nunukan, juga ada pelaku tradisi, juga tokoh budaya. Tetaplah bersama RRI Nunukan. Indang berjanjok pempulu lumut, indang berjanjok pempulu lumut.
Imbaya gumba sino baisno, imbaya gumba sino baisno. Rua timur menuju ke timur, rua timur menuju ke timur. Mai kelayang daun tenung, mai kelayang daun tenung. Jikalau tak kuat umur, jikalau tak kuat umur, kendaling adau tak kain tabu, kendaling adau tak kain tabu, kendaling adau tak kain tabu, kendaling adau tak kain tabu. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, obrolan budaya dapat Anda tonton melalui aplikasi RRI Playgo, UCTV Channel, website rri.co.id, dan juga dapat Anda dengarkan siaran kami melalui FM 97,1 MHz dan juga 91,5 MHz. Baik pendengar, saya lanjut lagi ke Pak Samad. Pak Samad melihat situasi kondisi saat ini, segala sesuatunya dilakukan bisa memanfaatkan teknologi internet nih dan serba online juga. Bisa jadi tradisi pupuran ini juga dilakukan secara virtual ya, mengingat kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Apakah ke depan untuk tradisi pupuran ini bisa dilakukan seperti itu Pak, melalui virtual saja, online begitu? Ya, kalau kita pikir cara keadaan sekarang ini kan Mbak, kita ini bahasanya menghadap penyakit yang kita tidak tahu. Ya. Nah, tapi dengan catatan ya adat itu tetap kita laksanakan, tapi dengan catatan menjaga jarak lah. Nah, menjaga jarak seperti yang tadi 100 orang bisa dikurangi menjadi 50 orang berganti-ganti. Ya, untuk melaksanakannya itu jangan sampai adat kita hilang. Kalau melalui seperti Mbak bilang tadi ini Belum ada gitu ya? belum ada. Nah, cuma kan sekarang namanya pandemik ini, Ya. kita juga mengerti bahwa penyakit yang kita tidak tahu ini tadi, jangan sampai bahasanya saya datang dengan keadaan diperiksa baik, nyata-nyatanya di baju saya ada yang melekat. Nah, Ya. ini berdekatan begini kita juga harus hati-hati. Jadi dalam keadaan penyakit ini belum habis, kita harus juga atur bagaimana situasinya bisa sukses pekerjaan kita sama-sama. Iya, mungkin tamu undangan dibatasi, Iya. yang mengantar calon prianya jangan terlalu ramai, Jangan terlalu seperti banyak. itu Pak Samad. Ya, jaga jarak lah, itu penting. Cuci tangan bahasanya, jaga jarak, pakai masker, aman kita. Iya, jadi tetap secara manual ya, jangan online, virtual begitu ya harapannya. Ya, harapannya. Baik, Pak Samad, untuk melestarikan budaya. Nah, upaya apa yang sudah dilakukan dan terus ditingkatkan nih untuk melestarikan tradisi budaya ini, terutamanya untuk tradisi pupuran ini, Pak Samad? Jadi kami harapkan setelah kami sebagai orang tua penerus lah, kita harapkan anak-anak muda jangan sampai mementingkan masing-masing diri, supaya di mana adat yang kita laksanakan ini sepanjang masa kita di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dan juga di lain-lain kabupaten. Ya, kami harapkan begitu. Jangan sampai seperti adat-adat yang kita pakai dahulu itu begitu lenyap. Jadi adat ketimuran kita, adat suku masing-masing itu harus Baik. kita laksanakan sama-sama. Baik, terima kasih Pak Samad dan Ibu Wahyu. Warisan budaya yang ada di Kabupaten Nunukan adalah aset daerah ya Bu, bisa bilang seperti itu, yang perlu mendapat perhatian serius nih dari pemerintah. Nah, terlebih dalam pelestariannya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga aset ini Bu Wahyu? Baik, untuk menjaga aset, salah satunya itu tadi saya mintakan untuk bergerak lebih cepat teman-teman dari
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan penggalian pencatatan, kemudian mengklasifikasikan mereka jenisnya apa, tangible atau intangible, kemudian segera melakukan pelaporan kepada TACB supaya TACB bisa segera untuk mengkaji. Setelah itu akan segera lebih cepat untuk melakukan penetapan. Kalau sudah penetapan itu Mbak Wina dan itu sudah tercatat skala nasional seperti itu upaya untuk kita melakukan. Dan saat ini kami bersyukur kami juga agak lebih ringan untuk melakukan itu karena sekarang masyarakat suku Tidung sudah memiliki satu lembaga adat yang sudah ada rumah adatnya dan di situ pusat pengkajian dan penggalian daripada seni budaya yang ada di suku masyarakat Tidung. Dan kedepannya saya berharap, kemarin saya berpesan karena salah satu TACB kami adalah memang pemuda Tidung, Ketua Garda Maruti. Saya berharap untuk melakukan pencatatan, dibukukan Mbak Wina, karena banyak sekali warisan-warisan budaya dari masyarakat suku Tidung atau dari kerajaan-kerajaan Tidung yang ada itu sudah mulai agak pudar, agak hilang. Karena mengingat tokoh-tokoh, saya 2008 menggali potensi di suku Tidung dan mulai tahun 2013 ini tokoh-tokohnya sudah mulai ini ya Pak, mohon maaf meninggal dunia Mbak Wina. Sekarang saya baru ketemu Bapak dan alhamdulillah nanti saya akan belajar dan menggali potensi yang ada sama Bapak supaya saya bisa membantu teman-teman Tidung karena latar pendidikan saya dan kemudian tupoksi saya dan tugas saya sebagai TACB adalah bagaimana saya bisa menggali potensi itu Mbak Wina. Baik, Bu Wahyu terima kasih dan tentunya beberapa yang sudah difasilitasi pemerintah seperti rumah adat suku Tidung, ada balai Tidung begitu yang sudah dibuat begitu ya Bu. Iya. Tinggal kita bagaimana untuk bisa sama-sama kerjasama mengumpul sebanyak-banyaknya apa yang tersisa saat ini. Betul. Baik, ke Ujang John, terakhir nih Ujang sebagai pemuda dan generasi penerus budaya. Nah, apa yang menjadi harapan juga nih agar tradisi dan adat yang ada saat ini terus dilestarikan? Kalau untuk saya sih memang harus tradisi itu jangan sampai dilupakan. Terutama suku Tidung, tradisi baik itu peribahasanya harus tidak usah dilupakan lah. Apalagi tradisi Tidung ini kan sepanjang masa harus ada dari zaman leluhur kita sudah ada, harus dikembangkan. Baik, terima kasih John dan pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Demikian bersama obrolan budaya RRI Nunukan. Narasumber kami yang sudah hadir hari ini ada Bapak Abdul Samad, tokoh Tidung, juga ada Ibu Wahyu Mujilestari, tim ahli cagar budaya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disparpora Kabupaten Nunukan. Juga ada pelaku tradisi Ujang John dan juga tadi ada tamu undangan pertama kita ada Ujang Kusmar. Dan pendengar, tempat kami jauh di perbatasan, tapi tidak pula lupa akan pesan. Warisan budaya yang menjadi titipan. Nah, sekuat mampu kami menjaga dan terus melestarikannya. Demikian obrolan budaya dari RRI Nunukan, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam obrolan budaya berikutnya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.